Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Etika Profesi Kesehatan kelas D4A akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Afifah Naila Rizky. Saya Aina Uzurifka Fadila. Saya Aldina Revita Nugraheni. Dan saya Alifah Kamila. Oke, baik. Lanjut ke presentasi materi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Etika merupakan bagian filosofis mengenai kewajiban manusia dan hal yang baik dan buruk. Tidak membahas mengenai keadaan individu, melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak dengan benar sesuai dengan moralitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, dan sebagainya. 1.2 Tujuan penulisan. 1. Untuk memahami etika dan moral dalam dunia kesehatan khususnya dalam profesi fisioterapi. 2. Agar dapat diaplikasikan dengan baik dalam profesi fisioterapi. 3. Ruang lingkup. Etika profesi kesehatan mencakup prinsip, norma, serta nilai moral yang menjadi pedoman perilaku bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Bab 1.4 Dasar hukum dan peraturan terkait. Praktik fisioterapi di Indonesia didasarkan pada berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang bertujuan memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan beretika. Beberapa dasar hukum antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 1.5 Prinsip Umum Etika Profesi Kesehatan. Menurut buku referensi Bioetika Kesehatan, Tantangan Etika dalam Praktik dan Penelitian tahun 2024, terdapat 8 prinsip umum etika profesi kesehatan, yaitu prinsip etika kesehatan autonomi, prinsip etika kesehatan berbuat baik, prinsip etika kesehatan tidak merugikan, prinsip kesehatan kerahasiaan, prinsip kesehatan menepati janji, prinsip kesehatan kepercayaan, prinsip kesehatan keadilan, dan prinsip kesehatan kejujuran. Bab 2. Konsep dasar etika profesi kesehatan. 2.1 Pengertian etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos, yang memiliki arti penggunaan, watak, cara berpikir, akhlak, sifat, adat, kebiasaan, dan baik. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores, yang berarti tata cara, hukum, adat istiadat, kebiasaan, atau budi pekerti. 2.2 Nilai dasar profesi kesehatan. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores, yang berarti tata cara, hukum, adat istiadat, kebiasaan, atau budi pekerti. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021, tenaga kesehatan diharuskan menjunjung tinggi profesionalisme melalui pelayanan yang bermutu, aman, dan etis. 2.3 Prinsip kesehatan etika Prinsip etika kesehatan. Etika kesehatan memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dua prinsip penting yang banyak dibahas adalah prinsip otonomi dan prinsip beneficence. Yang selanjutnya, eh, pada konsep dasar etika profesi kesehatan, ada perbedaan etika hukum dan disiplin profesi. Satu, etika dalam fisioterapi menekankan prinsip keadilan sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan setara kepada semua pasien. Kedua, hukum memberikan dasar perlindungan dan kepastian bagi fisioterapis dan pasien agar hak-hak mereka terpenuhi secara adil. Yang ketiga, disiplin profesi menegakkan keadilan dengan memastikan setiap anggota profesi menjalankan tugas sesuai standar dan kode etik profesi. 2.5 yaitu tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien mencakup kewajiban memberikan pelayanan yang aman, kompeten, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi serta etika kesehatan. Tenaga kesehatan harus menghormati hak pasien, memberikan informasi yang jelas dan lengkap, serta menjaga kerahasiaan data pasien. Next.
Selanjutnya di bab 3 kode etik profesi fisioterapis adalah pengertian kode etik fisioterapis. Kode etik fisioterapis adalah seperangkat norma, prinsip, moral, dan standar perilaku profesional yang disusun untuk membimbing para fisioterapis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara etis. Menurut Ikatan Fisioterapis Indonesia, kode etik fisioterapis adalah pedoman moral yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi dalam hubungan kerja dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, institusi layanan kesehatan, dan masyarakat. 3.2 adalah tujuan kode etik fisioterapi. Menurut Ikatan Fisioterapi Indonesia, tujuan utama dari kode etik fisioterapi diantaranya adalah satu, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi fisioterapi. Kedua, menjadi pedoman moral dalam bersikap dan bertindak sebagai fisioterapis. Ketiga, melindungi masyarakat dan profesi dari malpraktik atau penyalahgunaan keahlian. Next. Lalu selanjutnya 3.3 Prinsip Umum Etika Fisioterapi. Menurut World Confederation for Physical Therapy, terdapat beberapa prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh fisioterapis, yaitu integritas profesional, penghormatan terhadap martabat dan hak pasien, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika ini menjadi panduan bagi fisioterapis dalam berinteraksi dengan pasien, rekan sejawat, serta masyarakat luas. 3.4 Sikap profesionalisme dalam praktik fisioterapi. Profesionalisme menuntut fisioterapis untuk tidak diskriminatif, menjaga privasi pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan standar dan bukti ilmiah terkini. Menurut Ikatan Fisioterapi Indonesia 2025, sikap profesionalisme diantaranya meliputi satu, menghargai hak pasien atas pelayanan yang bermutu dan menghormati privasi serta martabatnya. Dua, memberikan pelayanan yang jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Tiga, mengakui batasan profesi dan hanya memberikan pelayanan sesuai kompetensi. Lanjut. Lalu selanjutnya 4.1 tanggung jawab fisioterapis terhadap pasien. Em, Ada satu, evaluasi dan diagnosis fisioterapi. Dua, perencanaan dan implementasi terapi. Tiga, edukasi pasien dan keluarga. Empat, pemantauan dan penyesuaian rencana perawatan. Lima, kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Enam, dokumentasi dan rekam medis. Tujuh, penerapan etika dan hukum profesi. Lalu 4.2 tanggung jawab fisioterapis terhadap profesi. Yang pertama, ada mematuhi kode etik profesi. Dua, menjaga kompetensi profesional. Tiga, mematuhi regulasi hukum. Empat, berperan dalam pengembangan profesi. Selanjutnya, 4.3 tanggung jawab terhadap masyarakat. Menurut World Physiotherapy 2021, fisioterapis bertugas untuk mengadvokasi pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif, serta aktif dalam pengembangan program kesehatan masyarakat berbasis komunikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip beneficence, yaitu bertindak untuk kebaikan masyarakat. Lalu 4.4 tanggung jawab terhadap institusi tempat praktik. Menurut Health and Care Professions Council 2023, fisioterapis harus bekerja sesuai standar profesionalisme, menjaga kerahasiaan data pasien, serta mencegah konflik kepentingan yang merugikan institusi. Bab 4. 4.5 yaitu kerahasiaan informasi pasien. Kerahasiaan informasi pasien ini merupakan prinsip fundamental dalam praktik fisioterapi dan seluruh layanan kesehatan. Prinsip dan boleh diapresiasi tergantung yang mengemudikan.
studi program internasional profesi. 4.6 hubungan antar tenaga kesehatan. Etika antar tenaga medis merujuk pada standar moral dan perilaku yang harus diterapkan oleh tenaga medis dalam interaksi dan kerjasama mereka. Efek ini melibatkan aspek seperti komunikasi yang efektif, kreatif, penghormatan terhadap privasi, dan keempatan, yang adil dan etis. Next. Bab 5. Pelanggaran etika dan sanksi. 5.1. Bentuk pelanggaran etika profesi. 1. Pelecehan seksual oleh oknum fisioterapis. Lalu bab 5, pelanggaran etika dan sanksi. Bentuk pelanggaran etika profesi. Yang pertama ada pelecehan seksual oleh oknum fisioterapis. Yang kedua, praktik surat tanpa tanda registrasi. Yang ketiga adalah malpraktik dalam pemberian terapi. Lalu yang keempat, penyalahgunaan media sosial untuk promosi pribadi. 5.2, prosedur penanganan pelanggaran etika. Dalam setiap profesi, terdapat mekanisme untuk menangani setiap pelanggaran etika agar dapat memelihara standar profesional dan kepercayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang perizinan dan praktik fisioterapi, prosedur penanganan pelanggaran etika dimulai dengan penerimaan laporan tentang dugaan pelanggaran yang bisa dilaporkan pasien, rekan sejawat, atau lembaga terkait. Next. Lalu yang kelima titik tiga adalah Lembaga Etik dan Kode IP. Ikatan Fisioterapi Indonesia merupakan organisasi profesi yang menaungi para fisioterapis Indonesia. IP bertanggung jawab dalam menyusun, menetapkan, dan menegakkan Kode Etik Fisioterapi Indonesia atau KEFI. Anggotanya dalam menjalankan praktik profesional. Untuk menegakkan kode etik, IP membentuk Majelis Kehormatan MKDFI. Dan yang kelima titik empat, jenis sanksi etik. Berdasarkan dokumen resmi Ikatan Fisioterapi Indonesia yang berlaku sejak 2019, sanksi dibagi tiga kategori utama, yaitu sanksi ringan meliputi teguran lisan, teguran, dan pernyataan tertulis. Sanksi sedang meliputi pelaksanaan praktik di bawah pengawasan dan pencabutan hak praktik sementara paling lama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah sanksi berat diberikan bila ada keputusan pengadilan pencabutan dan hak anggota IV sementara. Sekian. Udah. Baik. Nah, sekian. Terima kasih eh, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, data pause. Sese, recording stop gimana sih? Stop recording, stop.